apa kabar pemirsa Dewit? Kami Dia Radisti lagi ada di seputaran kampus UI nih. Lagi santai-santai di sini, tapi sebenarnya saya nggak akan kuliah lagi kok. Justru saya akan ketemu dengan salah satu tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 periode. Dan katanya beliau ini akan ada agenda di seputaran sini. Dan beliau lagi nunggu tuh di gedung sebelah sana. Gimana kalau langsung aja kita temui yuk? Assalamualaikum. Salam, kami Dia. Alhamdulillah kita ketemu ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi tamu kita hari ini itu adalah Bapak Mahfud MD yang sepertinya lagi sibuk mencari buku atau mencari apa sih Pak di sini? Iya, menunggu waktu untuk menyampaikan kuliah umum sekaligus lihat-lihat buku. Mungkin ada yang cocok nanti saya ambil. Karena Mumpung Bapak- ada di perpustakaan UI ini bagus. Betul-betul ini perpustakaannya sangat indah sekali dan Bapak kan juga nggak di Jakarta, baru datang dari Iya, Jogja. saya bukan? baru mendarat dari Jogja, terlalu pagi kalau langsung ke lokasi kuliah umum, ya saya ke sini dulu. Wah luar Nanti ke sana biasa sebentar kesibukannya lagi. ya Pak ya. Jadi sekarang Bapak itu sibuknya ngapain aja Pak? Ngisi kuliah umum iya, kemudian ketua-ketua organisasi apa saja Pak? Saya sesudah berhenti dari politik, saya 14 tahun dulu di politik, hampir tidak pernah berhenti. Tapi saya juga tidak pernah meninggalkan tugas mengajar. Sejak meskipun menjabat di Jakarta, saya harus mengajar tiap akhir pekan ke berbagai kampus. Dulu saya ngajar sampai 18 perguruan tinggi dan rutin. Nah, sekarang ini tinggal 7 kampus yang saya ngajar. Nah, selain ngajar masih rutin, dan sekarang ya memimpin organisasi-organisasi nirlaba lah ya. Saya juga Ketua Majelis Nasional Presidium KAHMI sekarang. Kemudian saya Ketua Umum Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara se-Indonesia. Saya juga memimpin Ikatan Keluarga Alumni UII Jogja dan banyaklah yang saya kerja. Ya takmir masjid juga. Iya betul, yang tidak pernah lepas ya Pak ya. Karena memang itu semuanya passion dari dalam hati. Iya, Sepertinya betul, begitu ya Pak ya. betul, iya. Dan selama kemarin Bapak berpolitik, Bapak tetap ada di bidang akademik juga. Iya, Itu betul. untuk balancing atau bagaimana Pak? Iya, karena saya begini, saya itu punya pikiran Indonesia ini harus dikelola melalui politik, sudah pasti. Ya. Tidak mungkin suatu negara tanpa dikelola secara politik ya. Nah, politik ini menurut saya harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas moral dan intelektualitas. Nah, intelektualitas dan integritas moral itu hanya bisa dibangun dari dunia pendidikan, Ya. entah formal, informal atau non formal. Nah, saya agak total sebenarnya di dunia pendidikan itu. Nanti Bapak kalau lihat sekarang ini pendidikan di Indonesia pada khususnya ya Pak ya. Itu seperti apa? Ada kemajuan, ada peningkatan atau justru ada kemunduran atau bagaimana? Begini, secara teknis, keilmuan, skill gitu ya, kemajuannya pesat sekarang. Ya. Pendidikan ya, anak-anak bisa belajar sendiri dan pinter-pinter sekarang. Tetapi integritas moral itu sangat menurun. Coba Anda baca hasil survei itu, koruptor itu 83% itu lulusan perguruan tinggi, bayangin ya. Jadi bukan profesional yang artinya yang dididik untuk bekerja di luar melalui jalur di luar perguruan tinggi, tapi yang banyak dari situ. Nah kan berarti kita harus perhatikan di pendidikan karena masa depan bangsa dan negara ini kan ditentukan oleh seberapa mampu kita menyiapkan kader-kader yang akan mengelola melalui jalur-jalur politik dan konstitusi yang tersedia. Itu kan harus disiapkan dari dunia pendidikan. Betul. Itu tanggung jawab kita lah ya. Iya betul. Tanggung jawab kita. Betul. Ya. Pak, berarti Pak kalau kita ngomongin soal terorisme yang sekarang ini nggak cuma di Indonesia berkembang secara banyak, tapi juga di luar negeri secara dunia, secara global. Menurut Bapak itu lebih banyak konteks agamanya atau pendidikankah atau apa? Saya melihat konteks politik ya, konteks politik yang berimbas kemudian ke agama. Kalau pendidikan saya kira pendidikan kalau dalam arti mereka kurang terdidik itu juga tidak, karena teroris-teroris itu taruhlah yang di Indonesia ada Dr. Azhari dan sebagainya, orang-orang hebat-hebat kalau dua pendidikannya. Tapi pertama dimulai menurut saya yang banyak sebenarnya kan politik karena ketidakadilan. Ada juga yang ideologi ya. Biasanya ideologi itu
dijadikan alat untuk merangsang orang yang tertindas. Ayo kamu lawan aja, ini kamu tertindas, kalau ikut saya siapa tahu dapat gitu. Muncullah teroris-teroris itu. Terutama kalau di Indonesia menurut saya ideologis itu tidak banyak sebenarnya ya, teroris itu. Teroris itu karena orang diperlakukan tidak adil, lalu mencari cara, lalu mencari sebuah simbol. Maka dimunculkanlah nama agama yang sebenarnya bukan gitu ya. Nah, atas nama agama kadangkala pengikut-pengikutnya orang tidak ngerti dan orang tertindas juga berontak aja gitu, kan gitu. Mengikuti apa yang ada di garda depannya. Iya, oleh sebab itu menurut saya untuk jangka panjang itu pendidikan sangat penting. Tetapi juga orang terdidik pun kalau diperlakukan tidak adil bisa melakukan sesuatu. Taruhlah sekarang saya pernah mendengar orang ya bergurau tapi menurut saya masuk akal gitu ya. Pak Mahfud punya hubungan enggak ke pimpinan ISIS katanya. Kenapa? Saya mau masuk ISIS katanya. Karena kalau di ISIS itu dapat jaminan minimal 20 juta satu bulan gitu. Pak Mahfud punya kenalan enggak gitu. Artinya gini, orang itu bisa berpikir seperti itu untuk ikut gerakan radikal itu kalau dia merasa tidak bisa mendapat apa-apa di tempatnya sendiri yang normal, di posisinya sendiri. Nah itu yang harus diperhatikan juga oleh negara. Keadilan, pemerataan ekonomi. Nah ideologi itu tentu. Tapi kalau pendidikan ideologi kita kan sudah lumayan bagus ya. Artinya kalau kita lihat seluruh rakyat Indonesia itu baik diukur melalui pemilu, diukur melalui survei-survei, itu kan ideologi Pancasila itu tidak tertandingi. Ya. Tapi kenapa masih ada teroris? Nah, kalau dilacak ini orang, wah ini karena ketidakadilan, karena dendam politik juga ada dan sebagainya. Mereka tidak mendapatkan kesejahteraan yang sama seperti apa yang mereka lihat di samping-sampingnya iya, seperti itu. Gapnya masih cukup tinggi. Masih cukup tinggi. Okay. Gapnya tinggi sekarang. Indeks Gini rasio kita tuh 0,410 sekarang. Kesenjangannya segini dulu. Akhir Orde Baru kesenjangannya 0,20 segini. Sekarang 0,410. Konon kalau sudah 0,50 itu tidak ada negara bisa bertahan. Oleh sebab itu tugas pemerintah sekarang kita dukung Pak Jokowi dan kawan-kawan ini agar mengembalikan 410 turun lagi menjadi sampai 0,2 lah kayak 0,200 gitu agar kesenjangan itu tidak memicu keresahan sosial yang pada akhirnya bisa dijadikan alat untuk membakar radikalisme. Betul. Sampai ke terorisme. Terorisme. Untuk bisa akhirnya kita mendapatkan indeks yang saya agak optimis sekarang ini karena kita sudah mulai punya kesadaran tentang itu, sudah mulai kekhawatiran bersama itu sudah mulai muncul. Kalau ini dibiarkan akan berbahaya. Dan yang kedua, pemerintah sekarang nampaknya cukup serius menangani soal-soal itu. Kendalanya memang ya ada semacam penyanderaan masa lalu gitu ya. Taruhlah saya memperbaiki sesuatu, niat saya baik, saya bersama Anda, tapi ada orang yang pernah punya jasa politik, misalnya ke saya, itu menyandera, jangan dong, nanti saya gimana, kamu dulu kan saya yang bayar macam-macam. Itu terjadi dari pusat sampai ke daerah-daerah, bupati, wali kota, gubernur kan begitu sekarang. Banyak yang tersandar, akhirnya tidak ingin baik pun menjadi susah. Betul. Oleh sebab itu yang harus ditata juga sistem rekrutmen politiknya. Banyak hal lah memang problem itu tidak hanya dilihat dari satu segi pendidikan, kemiskinan dan macam-macam. Sudah mengakar sampai ke bawah ya Pak iya. ya. Dan itu memang cukup sulit, tidak butuh waktu hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi justru generasi penerus kita lah yang harus kita buat menjadi lebih baik. Seperti itu ya Pak ya. Bapak sekarang sudah waktunya untuk mengisi kuliah umum. Saya nanti akan ikutin kegiatan Bapak lagi. Dalam sehari ini ya Pak, boleh sehari ya Pak? Ini boleh. Alhamdulillah saya dikasih izin, yang penting seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Adewit Mahfud MD.